Ya pemirsa, kecelakaan maut melibatkan truk terus berulang. Terakhir kecelakaan truk kelebihan muatan di gardu tol Ciawi 2 berakhir 8 nyawa melayang. Perhatian pemilik terhadap perawatan kendaraannya menjadi sorotan. Namun ongkos perawatan yang tak murah ditenggarai membuat sejumlah pemilik kendaraan abai melakukannya. Garis Batas mengulasnya untuk Anda dengan judul Pelit Perawatan Ancam Keselamatan. Remblong di jalanan lagi-lagi bebakan korban. 8 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka setelah sebuah truk galon menyeruduk antrian mobil yang sedang membayar tiket masuk tol. Tolong Ciawi 2, tolong. Ciawi 2. Ciawi 2. Sejumlah petugas pintu tol pun mengalami luka-luka. Gerbang tol Ciawi. Gerbang tol Ciawi, remblong. Remblong. Truk menyeruduk 6 kendaraan, yaitu 1 truk dan 5 minibus. Kasus remblong memang menjadi ancaman nyata bagi para pengendara di jalan. Sayangnya, unsur perawatan berkala kendaraan bertona sebesar sering diabaikan dengan berbagai bentuk keterpaksaan. Tim Liputan Garis Batas melakukan penelusuran ke bengkel truk untuk mencari tahu fakta mengenai rem, unsur vital kendaraan. Bisakah kasus remblong diantisipasi sang sopir saat mengemudi? Biasanya memang kalau penyebab dari remblong sendiri seperti apa sih Pak? Kalau petunjuk angin di situnya turun ya, jangan diterusin. Ngeblong, ada petunjuknya. Nggak mungkin nggak ada. Karena kan dia sistemnya ada dinamonya ya, ada mesinnya untuk mengisi. Nah, kenapa dia di petunjuknya nggak penuh? Berarti ada kebocoran. Gitu. Jangan dilanjutin jalan. Gitu untuk pengertiannya. Jadi harus jeli juga. Pengemudi harus jeli. Nampaknya fenomena perang tarif dan muatan pengusaha truk sudah menjadi rahasia umum. Imbasnya, para pengusaha berupaya menekan biaya sedalam-dalamnya agar memenangkan tender angkutan. Kondisi terdesak ini membuat oknum pengusaha truk nakal, ada yang menggunakan mobil tua dan abai melakukan perawatan secara baik, bahkan jam kerja sopir yang berlebihan. Karena biasanya para produsen atau pengusaha itu biasanya mencari angkutan logistik itu yang biasanya yang murah itu biasanya yang ilegal itu sampai, betul, yang ilegal angkut banyak gitu ya. Biasanya yang legal itu kan mesti mahal karena manajemen keselamatan terjamin, mungkin drivernya atau supirnya itu mungkin 2 misalnya, dan juga jam kerjanya terjamin. Tapi kalau kita lihat dari media sosial kemarin, pengemudi yang di Ciawi kemarin, sepertinya mereka juga sering mengeluh di TikTok. Baik. Kalau memang jam kerjanya dia tuh terbatas, diforsir seperti itu, karena berarti memang perusahaannya memang tidak melaksanakan manajemen keselamatan yang benar atau dan tepat. Oke. Kita bicara itu dari hulu dan hilir. Nah, hulunya ini, undang-undangnya ini memang masih lemah. Tidak ada di situ menyebutkan pengusaha sebagai tersangka jika salah. Kalaupun misalnya ada remnya bermasalah, selalu disalahkan sopir. Sopirnya mengapa tidak periksa, ngecek dulu. Padahal dia kan bukan pemilik. Dan dia bukan teknisi juga, mungkin dia walaupun tidak melakukan kir pun juga yang salah tetap drivernya, harusnya kan tetap pemiliknya. Nah, makanya kita perlu revisi Undang-Undang 22 2009 ini. Jadi semua stakeholder juga harus terlibat, juga termasuk pengusahanya, pemilik barangnya pun juga harus kena juga. Kenapa kamu harus memilih yang murah?
Mengapa kamu harus memaksakan yang seharusnya truk itu tonasenya 20 ton, dia paksa sampai 40 ton, misalnya. Itu kan juga berarti yang juga pemilik barangnya, juga pengguna jasa juga harusnya kena. Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk, Gebilang Tarigan, membenarkan adanya oknum pengusaha nakal yang tak patuh melakukan perawatan kendaraan. Ia berharap pemerintah turun tangan mengatasi masalah mengakar di dunia transportasi angkut ini. Kita sudah menyampaikan kepada DPR maupun kepada pemerintah terhadap dunia tracking ini. Aturannya perlu dirubah karena kemajuan teknologi sudah demikian berkembang, kemudian keinginan pengusaha agar daya angkutnya juga meningkat sehingga tidak terjadi odol perlu diakomodir, sama seperti di luar negeri. Teknologi yang mereka gunakan sudah teknologi yang canggih, truk kita masih truk yang teknologinya yang terbelakang, jadi perlu ada pembaruan. Saya kira perlu ada pembatasan usia, karena truk yang sekarang ini tidak ada batas usia. Jadi berapa tahun kita lihat di tol bagaimana kecepatan truk tertua yang overload, yang sudah tua tertatih-tatih harus mengantri. Nah ini juga tentunya akan mengakibatkan kecelakaan ketika ada mobil yang pengemudi pribadi yang kenceng nabrak dari belakang segala macam. Nah jadi kami menyarankan untuk dibuatlah aturan bagaimana ada scrapping bagi truk-truk yang sudah tidak layak jalan lagi supaya dilakukan peremajaan. Kendaraan yang prima menjadi sebuah kewajiban bagi kendaraan berat maupun kendaraan berpenumpang. Inspeksi menyeluruh pada setiap komponen kendaraan sebelum melakukan perjalanan tak dapat ditawar. Inspeksi sistem pengereman pun menjadi yang utama. Berulangnya kecelakaan maut akibat rendahnya budaya keselamatan. Pengawasan dan penindakan harusnya mampu membangun budaya keselamatan. Sampai kapan duka jalanan harus terus dirasakan oleh mereka yang tak bersangkutan? Tim TV One mengabarkan.